Halo Sobat Catur semua, selamat bertemu kembali. Di video kali ini saya akan mengulas sebuah partai yang sangat menarik, yaitu partai antara Alexander Grischuk dari Rusia saat melawan Fabiano Caruana, pecatur Amerika Serikat yang memiliki darah Italia. Partai yang terjadi di turnamen Chess Norway tahun 2014. Sampai babak tengah keadaan berlangsung seimbang, sampai pada suatu ketika Grischuk melakukan kesalahan yang langsung dihukum oleh Fabiano Caruana. Oke, langsung saja kita lihat partainya. Alexander Grischuk yang bermain putih dan Fabiano Caruana memegang hitam. Grischuk memulai D4, direspon Caruana kuda F6, kemudian Caruana pion C4 dan G6, persiapan fianchetto gajah, dan selanjutnya rokade. Kemudian Grischuk juga sama melakukan langkah G3, persiapan gajah ke G2. Setelah Caruana gajah G7, Grischuk gajah G2. C5 menawarkan pertukaran pion, tapi Grischuk menolak pertukaran dan terus mendorong pionnya. Setelah itu Caruana melakukan rokade. Putih mengembangkan kudanya dan dibalas E6 oleh Caruana. Kuda F3, selanjutnya Caruana memulai pertukaran pertama, E kali D5 dan balik dipukul pion. D6 bermaksud membuka diagonal untuk gajahnya. Ya, pertahanan penon ini tidak sering terlihat di turnamen Super Grandmaster, tetapi bisa sangat kuat di tangan seseorang yang tahu cara menggunakannya. Grischuk rokade. Caruana lalu memainkan bentengnya ke dalam permainan, menempatkan ke lajur semi terbuka. Lanjut A4, kuda E4 menawarkan pertukaran kuda dan pertukaran diterima dan balik dipukul benteng. Kuda D2 mengancam benteng dan memaksa Caruana menggeser bentengnya ke B4, balik mengancam pion 2 kali. Di sini Grischuk membela dengan benteng A2, langkah yang cukup bijaksana karena selain melindungi pion juga menghindarkan dari ancaman diagonal gajah hitam. Lanjut A5 dan B3, kemudian hitam melanjutkan B5, A kali B5. Grischuk tidak langsung memukul pion ini, tapi terlebih dahulu memainkan kudanya ke D7, dan setelah itu putih bermain kuda ke A4, mengincar pion D6. Caruana membelanya dengan menteri E7 dan menteri ke C2, dan barulah benteng ini pukul pion. Dapat kita lihat bahwa biji yang paling berpengaruh adalah gajah G7 yang menguasai diagonal panjang ini. Lanjut gajah G5 mengancam menteri dan Grischuk merespon menutup dengan kuda. Menteri D3 menyerang benteng sehingga benteng mundur ke B7. Benteng ini bermanuver secara unik dan berliku sampai ia sekarang di posisi B7. Menteri E3, Caruana bermain H6 mengancam gajah. Daripada gajah mundur, gajah ini pukul kuda dan balik dipukul gajah. Dalam posisi ini putih tidak langsung memukul pion H6, tapi sejenak memainkan menteri F4. Kali ini menyerang 2 kali gajah dan juga menyerang 2 pion hitam. Hitam memilih melanjutkan gajahnya ke pusat, balik menyerang menteri, dan tentu saja menteri pukul pion H6. Di sini Caruana balik memukul pion B3 dengan benteng. Di posisi ini Grischuk bermain cerdik dengan kuda pukul pion dengan ancaman bila D kali C5 maka D6 membuka diagonal panjang mengancam menteri dan benteng. Bila hitam bermain menteri A7 maka putih dapat bermain gajah D5 mengancam benteng dan juga ancaman menteri pukul pion G6. Oke, kita kembali ke permainan. Di partai aslinya Caruana melanjutkan bentengnya ke B5, dibalas kuda D3 mengancam pertukaran dengan gajah, dan Caruana lebih memilih memundurkan gajahnya, balik ancam menteri. Setelah menteri mundur, Caruana A4, lanjut menteri C2, dan hitam terus mendorong pion A-nya. Nyatanya dorongan pion ini sangat berbahaya karena
Setelah hitam dapat memainkan gajah F5 memaku kuda sehingga membuat kuda menjadi mati. Setelah itu hitam juga dapat melanjutkan ancaman benteng B2 yang didukung oleh gajahnya, sebuah serangan yang sangat kuat untuk hitam, sehingga Kriscuk berpikiran untuk mengorbankan bentengnya. Setelah benteng mengambil, kemudian bertukar dengan gajah hitam, skak, dan raja bergeser ke H7. Sekarang secara kualitas putih kalah material tapi unggul 2 pion. Oke, lanjut gajah F3 mengawal pion dan benteng C3 mengancam menteri. Keadaan berubah sangat drastis. Kendali permainan menjadi milik hitam dan menteri ke G4 oleh Kriscuk. Lalu Caruana menumpuk bentengnya ke baris 3. H4, F5 menyerang menteri dan Kriscuk menggeser menterinya ke A4. Benteng A3 terus mengejar menteri ke D1. Gajah H6, raja G2. Caruana melanjutkan menteri F6, menempatkan menteri ke diagonal ini. Benteng H1 dan menteri hitam melanjutkan perjalanannya ke D4. Menteri B1, benteng A ke B1. Dalam posisi ini Kriscuk memainkan kesalahan dengan menempatkan menterinya ke A2, menempatkan menterinya di baris kedua sejajar dengan raja dan pion F2. Caruana melihat peluang itu. Ya, menteri sejajar dengan pion dan rajanya. Ada peluang ancaman ke F2, tapi kuda harus dihilangkan dan selanjutnya ancaman itu langsung disambar Caruana dengan mengorbankan bentengnya. Benteng pukul kuda. Mau tak mau, putih harus mengambil materi yang sempat terambil, sehingga menyebabkan baris kedua semakin terbuka. Caruana tidak membuang waktu dengan bermain benteng B2. Sampai di sini, Kriscuk menyerah. Selain mengancam menteri, di saat yang bersamaan juga ada ancaman ke F2, tanpa sempat putih membelanya. Jika permainan dilanjutkan misalnya menteri A1, maka menteri kali F2 skak, raja H3, dan menteri kali F3. Hitam menang 1 perwira. Oke, demikianlah partai antara Alexander Kriscuk versus Fabiano Caruana di ajang Norway Chess 2014 yang berakhir dengan kemenangan Fabiano Caruana yang berhasil memanfaatkan blunder dari Kriscuk. Oke, selanjutnya akan kita tampilkan kunci jawaban problem catur video yang kemarin. Kuncinya adalah menteri F7 apabila raja C5, maka D6 skak apabila raja kali D6, maka menteri ke D7 skak mat. Atau apabila raja ke D4, maka menteri ke F4 skak mat. Atau apabila raja ke B4, maka menteri ke B3 skak mat. Dalam posisi ini apabila raja ke E4, maka raja putih ke C3, raja hitam E3, dan benteng E5 skak mat. Oke, dan selanjutnya akan kita tampilkan problem catur terbaru. Silahkan dipelajari dan kunci jawabannya akan saya tampilkan di video selanjutnya. Sekian dan terima kasih.